Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian 4 ya, pengisian data keluarga. Nah, di pengisian data keluarga ini cukup banyak yang harus diisi ya buat kalian yang mungkin sudah berkeluarga. Kalau buat kalian yang single mungkin ya hanya perlu mengisi data orang tua kandung saja dan saudara kandung. Tapi kalau untuk yang sudah berkeluarga, kalian nanti perlu mengisi data istri atau suami, data anak, kalau sudah punya anak, data orang tua kandung, data saudara kandung, dan juga data mertua. Nah, di sini yang terpenting itu adalah pemahamannya ya. Untuk data yang diisi itu tidak harus satu kakak. Jadi kalau misalkan sudah beda kakak, datanya tetap harus diinputkan ke sini ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari data pasangan terlebih dahulu, yaitu istri atau suami. Bagi yang sudah memiliki istri dan suami. Kalau belum, jangan isi data istri atau suami orang ya. Nah, untuk tambah data, kalian nanti bisa klik tambah riwayat istri atau suami kalau untuk pengisian di istri atau suami, atau di data anak tambah riwayat anak, dan seterusnya. Nah, kolomnya itu kurang lebih akan sama. Yang terpenting itu adalah nomor NIK dan nomor kakak. Nah, ini yang tadi seperti aku ingatkan ya. Data yang diinputkan ke sini itu nggak apa-apa kalau beda kakak, nggak apa-apa. Yang penting adalah nomor NIK dan nomor kakaknya itu benar, ya. Oke, jadi untuk tambah keluarga, ini yang paling pertama. Kemudian pekerjaan. Kalau misalkan nanti anggota keluarganya ada yang PNS, itu nanti bisa dipilih PNS di sini. Nanti akan ada kolom tambahan berupa NIP. Nah, itu kalian inputkan aja NIP-nya. Nanti data yang lain akan terisi otomatis gitu. Tapi kalau misalkan untuk pekerjaan selain PNS, itu kalian akan mengisinya secara manual. Jadi mulai dari nama, tempat lahir. Nah, tempat lahir ini isi dengan nama kota atau negara. Jadi kalau misalkan nama negara itu kalau misalkan luar negeri ya kelahirannya. Kalau masih Indonesia berarti isikan nama kota atau kabupatennya. Kemudian tanggal lahir sesuaikan, perusahaan atau institusi. Nah, ini kalau misalkan tidak bekerja ya dikosongkan aja. Terus status perkawinan. Status perkawinan misalkan menikah gitu ya. Kalau sudah menikah nanti dibutuhkan nomor buku nikah kalau untuk yang beragama Islam, atau akte nikah kalau yang selain agama Islam. Jadi nanti perlu akte menikah kalau untuk agama Islam itu isi nomor yang ada di buku nikah. Kalau misalkan selain Islam, isikan nomor akte menikah atau surat keterangan menikah gitu. Kemudian untuk tanggal menikah itu sesuai yang tertera di akte menikahnya. Kemudian statusnya masih hidup atau tidak gitu ya. Kemudian baru disimpan. Nah, gimana kalau misalkan yang sudah bercerai atau yang statusnya janda atau duda? Jadi kalau misalkan kalian statusnya janda atau duda atau yang sudah bercerai, itu pilih statusnya janda atau duda, kemudian akte menikahnya itu lihat di buku nikah, gitu ya. Tanggal menikahnya kapan, kemudian isikan juga akte cerainya, gitu. Kemudian tanggal cerai, statusnya nih meninggal, cerainya itu karena wafat, meninggal dunia, atau masih cerai hidup gitu ya. Kalau cerai hidup pasti bakalan ada ini kan surat akte cerainya ya. Nah gitu, gampang ya guys, sejauh ini sih gampang. Kemudian untuk anak tadi ya, untuk anak itu yang dimasukkan adalah anak kandung gitu ya. Terus kemudian orang tua itu orang tua kandung. Jadi kalau misalkan ada kasus misalkan orang tuanya yang saat ini masih hidup, misalkan ya si A punya orang tua Ibu Ani dan Bapak Budi gitu ya. Nah, Ibu Aninya sudah meninggal, sekarang Bapak Budi sudah menikah dengan Ibu Cici. Yang di input di sini siapa? Ibu Ani atau Ibu Cici? Yang di input di sini tetap Ibu Ani, karena Ibu Ani yang orang tua kandungnya. Jadi statusnya nanti di sini meninggal dunia, bukan istri dari ayah yang baru ya, atau sebaliknya juga seperti itu. Jadi ingat di sini ada kata-kata kandung, berarti yang sedarah dengan kita. Kemudian saudara kandung. Nah, saudara kandung ini pun juga banyak nih beberapa teman-teman yang bertanya, Kak, gimana sih kalau misalkan saudaranya itu seayah beda ibu? Ya kalau misalkan seayah berarti masih dihitung, dianggapnya kandung. Tapi kalau misalkan seibu tidak seayah itu sudah beda ceritanya. Cukup inputkan saudara kandung. Nah, gimana nih kalau misalkan orang tua atau saudara kandungnya itu sudah beda kakak? Nggak masalah. Ya, yang penting ada nomor NIK dan nomor kakaknya.
gitu. Oke, nah kalau misalkan untuk yang sudah meninggal, nicknya diisi dengan 0. Kakaknya juga diisi 0, statusnya diganti meninggal dunia, begitu. Oke, itu untuk riwayat keluarga. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Nanti untuk yang organisasi dan dokumen kita lanjutkan di video selanjutnya.